ini, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Sambas akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang berjudul Coaching untuk Supervisi Akademik. Pada kali ini, kami memerankan sebagai observer dan sebagai coach, serta sebagai coaching. Bersama saya, Tuti Hardiana dari SDN 18 Sadayat. Saya Eva Leorita dari SMPN 1 Palo. Saya Watija dari SMPN 1 Palo. Saya Irma Zuliana dari SMPN 2 Subah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Ibu Irma. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah baik juga. Sebelum kita memulai proses observasi, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, Bu. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, Bu. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut nanti merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa percakapan tersebut harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Untuk pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu, yaitu tentang kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini, Bu. Kompetensi yang akan saya kembangkan itu sesuai dengan kompetensi coaching ada 3, yaitu dosen, kehadiran penuh, lalu yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, Bu. Untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Ya, Bu. Kalau kompetensi yang secara spesifik ingin saya kembangkan dan ingin diobservasi nantinya, Bu, saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot yang mana pertanyaan berbobot itu didapat dari mendengarkan aktif dengan menggunakan rasa. Ya. Pertanyaan terakhir, indikator apa yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini, Bu? Indikator kepercayaan yang ingin saya kembangkan ya, saya ingin coaching saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi saya. Baik, Bu. Terima kasih. Demikian dulu ya pra observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Ya, terima kasih Bu. Sama. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Ibu Tuti. Gimana hari ini Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Katanya ada yang ingin diceritakan nih dengan saya. Ya Bu, begini Bu, saya itu ada sedikit permasalahan pada proses pembelajaran Bu. Kadang saya itu merasa bingung kalau sudah berada di kelas yang mana murid itu lebih banyak diam Bu. Jadi tidak seperti kelas yang lain yang saya ajar, biasa mereka itu memberikan respon saat menyampaikan materi. Nah, kalau kelas ini tuh Bu ya, lebih banyak terdiamnya begitu daripada merespon pada saat proses pembelajaran itu. Jadi murid-murid Ibu kurang respon sepertinya ya Bu ya. Ada satu kelas. Iya Ibu, benar sekali. Satu kelas, Satu kelas. dari beberapa kelas yang Ibu ajar. Nah, kelas yang ini nih kayaknya
kayaknya kurang respon dengan pembelajaran yang Ibu lakukan. Iya Ibu, benar sekali. Jadi sebelum kita lanjut ya nih Bu ya, apa kira-kira yang Ibu inginkan dari pembicaraan kita yang singkat ini Bu? Saya sih inginnya Bu ya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Karena terkadang saya bingung nih Bu, harus ngapain sih di kelas. Terus berbeda jauh soalnya kalau dengan kelas yang lain, kalau yang kelas 1 ini Bu. Nah jadi saya ingin itu muridnya itu lebih aktif lah Ibu, lebih aktif merespon kalau di kelas itu, karena kalau di kelas itu hampir semuanya Ibu tidak merespon pada saat proses pembelajaran yang saya lakukan Ibu. Iya. Jadi yang saya tangkap dari apa yang Ibu paparkan tadi, Ibu menginginkan solusi ya Bu ya, supaya kelasnya itu lebih respon dalam kegiatan pembelajaran. Nah seperti itu Ibu? Iya benar sekali Ibu. Oh, iya. Jadi gini Bu, kira-kira situasi yang dihadapi Ibu itu bagaimana kalau di kelas, atau perasaan Ibu dengan kegiatan pembelajaran tersebut? Jujur ya Bu ya, kalau saya masuk kelas itu saya pasti bingung Bu. Nanti mau ngapain, mau saya kasih model pembelajaran seperti apa, atau mau bagaimana lagi cara-caranya. Karena hampir pada setiap pembelajaran yang saya lakukan itu Bu, tetap saja banyak murid yang tidak merespon Bu. Iya. Berarti Ibu di sini merasa bingung ya Bu ya, Iya. bagaimana merencanakan pembelajaran gitu kan Bu ya. Lalu sampai sejauh ini pernah nggak kira-kira Ibu mencari tahu apa sih sebabnya kok murid saya jadi begini gitu Bu? Pernah sih Bu, di awal saya menanyakan langsung ya kepada murid saya ini, jawaban mereka sih kebanyakan mereka itu kurang tertarik itu mengikuti mata pelajaran itu. Oh, gitu. Jadi mereka agak kurang tertarik gitu ya. Iya. Lalu kalau dengan pelajaran yang lain itu bagaimana Ibu? Misalkan dengan guru-guru yang lain gitu Bu? Oh iya ya Bu ya, kayaknya saya perlu menanyakan juga ya Bu ya kepada guru yang mengajar di kelas tersebut ya, karena Bagus itu Bu. Kira-kira bagaimana nih kondisi ideal yang Ibu inginkan dari murid-murid Ibu tersebut? kalau saya sih Bu, dalam pembelajaran saya lebih suka murid itu yang aktif ya Bu, yang mau merespon dan pertanyaan. Jadi bisa ada komunikasi dua arah Ibu maksudnya. Jadi murid-murid itu tidak hanya mendengarkan, tetapi juga aktif menjawab dan bertanya jika guru itu menyampaikan materi Ibu. Iya baik. Jadi Ibu menginginkan murid-murid Ibu ini bisa melakukan komunikasi dua arah ya Bu ya. Iya Ibu. Kira-kira apa nih yang dibutuhkan Ibu, atau apa yang perlu Ibu lakukan untuk mencapai hal tersebut? Mungkin saya akan mencoba ya Bu ya berdiskusi dengan guru yang mengajar di kelas tersebut. Bagaimana menyusun strategi yang lebih baik agar murid-murid tersebut tidak vakum atau kurang aktif. Ya, gitu Bu. Iya. Jadi nanti yang Ibu coba akan lakukan ya Bu ya, Ibu akan berkolaborasi dengan rekan sejawat gitu ya Bu ya. Nah, seperti itu. Lalu apakah Ibu memiliki merencanakan hal lain juga Bu? Menurut saya yang mungkin dapat saya lakukan Bu, mungkin sedikit merubah cara pembelajaran yang saya berikan pada kelas itu mungkin ya Bu ya. Oh ya, merubah cara pembelajaran yang seperti apa Ibu, bisa dijelaskan? Mungkin di sini saya akan meminta murid-murid saya membuat pertanyaan secara pribadi dulu ya Bu, dan saling nanti bertukar untuk menjawab pertanyaan. Iya. Terus nanti jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat pertanyaan dan menjawab
pertanyaan dari teman yang lain. Jadi rencana lain ibu ini ingin membuat kelasnya itu aktif bertanya dengan membuat pertanyaan pribadi lalu ditukar ya Bu ya. Iya Ibu. Oke. Kira-kira mana nih dari kedua yang udah ibu pikirkan mau dilaksanakan terlebih dahulu? Mungkin sepertinya saya akan merubah sedikit cara pembelajaran dari saya dulu kali ya Bu ya. Namun saya akan tetap melakukan kolaborasi dengan rekan yang lain, terutama guru yang mengajar di kelas tersebut Ibu. Tapi yang menurut saya sih bisa cepat memang yang dikerjakan itu merubah sedikit cara mengajarnya dulu Ibu. Kalau kolaborasi terkadang kan agak lama waktunya Ibu. Iya, luar biasa sekali nih ide ibu ini. Ini Bu, kapan nih kira-kira ibu akan melaksanakannya? Untuk melaksanakannya mungkin minggu depan kali Bu ya, soalnya minggu depan baru ada pertemuan lagi di kelas tersebut Ibu. Minggu depan ya. Sebentar Bu ya. Jadi kayaknya kita udah di ujung-ujung nih Bu. Kira-kira apakah ibu sudah mendapatkan apa yang ingin ibu cari dari pembelajaran kita tadi, pembicaraan kita Ibu? Baik Ibu, jadi dari obrolan kita tadi saya itu sudah merasa dapat menemukan solusi yang harus saya lakukan Ibu untuk mungkin membimbing anak-anak pada kelas tersebut, dan saya juga akan memiliki keberanian ya Bu, memiliki keberanian untuk mencoba hal yang baru bersama murid agar kelas itu pembelajaran lebih aktif. Tadi misalnya saya akan mengubah cara mengajar saya. Oke Bu, kalau boleh saya ulangi ya Bu ya, Ibu sudah menemukan solusi bahwa Ibu akan merubah cara mengajar Ibu, memberanikan diri mencoba hal-hal yang baru ya Bu ya. Di samping itu Ibu juga akan mulai berkolaborasi dengan rekan sejawat. Benar begitu Ibu? Ya. Jadi memang luar biasa Ibu ya. Ide yang sudah ditemukan, semoga nantinya Ibu akan mendapat hasil yang maksimal ya Bu ya dari cara yang sudah Ibu temukan ini. Oke Bu, saya tunggu kelanjutan cerita baik dari Ibu ya Bu ya. Oke, jadi sepertinya saya harus pamit nih Bu. Oke, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Iya, Telah cerita sama-sama. saya. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Bu. Tadi sudah melakukan coaching ya Bu dengan Bu Eva. Iya, alhamdulillah sudah Bu. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dengan Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Ini Bu, tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan alur cerita, yang mana pada alur tersebut saya sudah menentukan tujuan, lalu mengidentifikasi kondisi idealnya seperti apa, lalu merencanakan aksinya, dan yang terakhir menentukan tanggung jawab mana yang akan dipilih oleh si coach sebagai solusi untuk permasalahannya tersebut. Jadi dengan menggunakan alur cerita itu kita sudah menggali, memaksimalkan potensi si coach untuk dapat menemukan solusinya. Baik Bu, menurut saya sebagai observer, Ibu telah melakukan proses coaching itu dengan Bu Eva sudah berjalan dengan baik, dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur cerita, dan juga Ibu sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan kepada Bu Eva sehingga Bu Eva bisa menemukan solusi dari permasalahan dan
coaching tadi sudah dilakukan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Dan juga Ibu sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan kepada Bu Eva sehingga Bu Eva bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum saya tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi Ibu lakukan? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya Ibu, saya ingin mengembangkan kompetensi passion Ibu. Jadi bagaimana seorang coach itu hadir secara utuh dalam proses coaching tersebut Ibu. Jadi sehingga tidak mudah terbawa emosi, tidak mudah mengikuti berasumsi terhadap apa yang diceritakan oleh si coaching. Itu ya Bu, semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.